أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, dalam hadis yang lain kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin." Aku pernah dimi'rajkan. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj lagi. Biqaumin. Aku pernah melewati sekelompok kaum yang mereka itu memiliki kuku-kuku yang begitu panjang. Kukunya itu terbuat dari nuhas. Nuhas itu tembaga. Yakhmashuna biha wujuhahum wa sudurahum. Kuku-kuku mereka yang panjang tadi yang terbuat dari tembaga, mereka apa namanya ya? Mereka garuk namanya. Wajah-wajah mereka garuk wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Kukunya panjang, terbuat dari tembaga yang masih panas. Lalu dengan begitu mereka garuk-garuk wajah mereka, mereka garuk-garuk dada mereka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Siapa mereka ini wahai Jibril? Kenapa mereka dalam kondisi seperti ini? Mereka menyiksa diri mereka sendiri. Kuku yang begitu panjang malah digaruk-garuk ke wajah, ke dada-dada dalam kondisi terluka parah seperti itu." Kata Jibril menjawab, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas." Mereka ini adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Apa maksud memakan daging manusia di sini? Hah? Apa yang maksud dengan memakan daging manusia di sini? Meribah. Jadi orang yang meribah, selain dia masuk dalam kategori orang yang bangkrut di akhirat, dan dia juga terancam dengan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala berupa kuku yang panjang terbuat dari tembaga yang panas, lalu dia dia garuk-garuk ke wajahnya, ke dadanya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka juga merusak kehormatan orang-orang lain. Merusak kehormatan ini sama dengan ghibah juga. Ini orang terhormat tapi dituduh. Ini orang tidak melakukan perbuatan dosa itu tapi dikatakan dia ini pendosa dan seterusnya. Jadi kehormatan orang lain dirobek, kehormatan orang lain direnggut. Ini orang terhormat tapi dituduh pezina. Ini orang baik tapi dituduh tidak baik. Ini orang yang soleha dikatakan dia orang yang tidak baik. Nah, ini termasuk orang yang akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kuku yang panjang tadi yang terbuat dari nuhas. Baik. Lihat hadis yang lain yang juga merupakan ancaman yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala yang memiliki azab yang begitu besar di neraka. Malaikat, ada satu malaikat namanya malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas menurunkan hujan, menumbuhkan pepohonan. Itu tugas malaikat Mikail. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail ini tersenyum gitu? Sama sekali enggak pernah tersenyum. Jangankan mau ketawa, mau senyum aja enggak. Kenapa? Ada apa dengan malaikat ini?" Kata malaikat Jibril menjawab, "Ma dhahika mundu khuliqatin nar." Dia tidak pernah lagi tersenyum sejak diciptakannya neraka. Ketika tahu ini neraka diciptakan oleh Allah, neraka, langsung ketika itu kaget, enggak mau lagi tertawa, enggak lagi senyum, enggak ada lagi kegembiraan. Itu malaikat Mikail. Kalau kita kan biasa aja. Udah sebanyak apapun hadis yang dibacakan tentang menceritakan azab neraka, biasa-biasa aja sama kita.
Di depan kita sedang buat api unggun besar nih. Kita sedang bakar api depan nih. Biasa-biasa aja kita dekat di situ, panas menghindar dikit. Biasa aja, kita nggak pernah teringat dengan wah gimana ya lagi nanti dengan api neraka ya. Api yang besar sebesar ini aja luar biasa panasnya. Nggak tahu kalau ibu-ibu sekalian ya, kalau di dapur sedang masak suka sedih nggak? Ngidupin kompor, nyalain kompor panas, kemudian lihat masakannya mendidih, suka ingat neraka atau enggak? Hah? Kayaknya kalau ibu-ibu di sini mungkin ya, masya Allah, suka kadang lihat sama suaminya, kenapa sayang kok nangis, kok sedih, ngelihat api, kok bisa sedih begitu, kenapa? Iya, setiap kali saya hidupin kompor saya ingatnya api neraka. Masya Allah kalau ada istri seperti ini. Ada kadang, ada di antaranya memang ada istri seperti itu. Dia ngidupin kompor, setelah di kompor nangis dia. Nangisnya kenapa? Ya karena ngiris bawang. Tadi barusan dia ngiris bawang banyak. Nah kalau hal itu tidak perlu ditanyakan lah. Yang ditanyakan itu adalah ada seorang ibu, seorang istri, kalau ngelihat api yang dia hari-hariannya bergelut dengan api, masak dan seterusnya, dia bisa sedih, bisa ingat, nggak bisa sama sekali tersenyum kalau melihat api gitu, nggak bisa sama sekali tersenyum. Dicandain pun, ini ibu dicandain, dibuat hal-hal yang menggelitik hatinya, sama sekali dia serius sekali, tegang kali mukanya itu. Kira-kira seperti itulah yang terjadi pada seorang malaikat mulia, malaikat Mikail. Ya, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menjelaskan tentang luar biasanya azab Allah Subhanahu wa taala yang ada di neraka. Kita bacakan hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, fayusbaq fin nari sibghatan." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, didatangkan orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Kelak pada hari kiamat mereka-mereka yang paling bahagia hidupnya di dunia ini didatangkan pada hari kiamat. Tapi mereka ini divonis ahli neraka. Paham ini? Paham ya? Orang yang dulu di dunianya paling bahagia, tapi divonis di akhirat penghuni neraka. Siapa orang-orang yang paling bahagia di dunia ini? Anggaplah orang yang mungkin bergelimang dengan harta yang luar biasa. Mobil mewah, rumah megah, pasangannya baik, loyal, cinta sama dia. Kalau dia istri, pasangannya ganteng, baik lagi, loyal. Kalau minta apa-apa saja, mau belanja silahkan. Uang belanjanya sehari 5 juta. Kalau nggak habis, tambahin lagi. Kalau kurang, tinggal ambil, terserah. Pokoknya orang yang paling bahagia sekali di dunia ini. Orang yang nggak pernah sakit, makanannya enak, di atas meja itu berbagai macam jenis buah-buahan ada. Pokoknya orang yang paling bahagia. Nggak tahu lah gimana mensifati orang yang paling bahagia. Hah? Sultan lah ya. Sultan pernah sedih nggak? Pernah ya. Sultan pernah sakit? Pernah. Tapi ini orang yang mungkin selama hidupnya cuma sakitnya pilek, demam, pusing, udah itu doang. Ya sakit-sakit biasa ringan. Nggak pernah sampai sakit kronis sehingga dia tidak bisa makan harus milih-milih. Enggak. Ini pokoknya orang yang paling bahagia dari sisi apa saja. Sisi aspek dari sisi makanan, pakaian, tempat tinggal, aset semua. Tapi dia ini di akhirat divonis masuk ke dalam neraka. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang tersebut? Lalu
fayusbagh finnari sibghah, lalu Allah celupkan ke dalam api neraka cuma 1 kali celupan. Tahu celupan? Tahulah, ibu-ibu kan sering bikin teh kan ya, teh celup kan ya. Nah, coba ibu bayangkan teh celup itu dicelupkan dalam air panas, tuh sekali celupin aja, lalu kemudian diangkat. Bayang nih, sudah terbayang? Nah, kira-kira orang tersebut digitukanlah oleh Allah. Ditenteng nih sama Allah, dijinjit sama Allah nih, diambil, tuh dimasukkan ke dalam neraka. Enggak lama-lama, enggak sampai sejam. Namanya nyelup kan enggak lama-lama kan? Dicelup, diangkat lagi sama Allah. 1 kali celupan diangkat. Lalu kemudian ditanya orang tersebut, ditanya, apa yang kamu ingat? Kamu ingat kebahagiaan-kebahagiaan dunia dulu? Kamu masih melihat kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang kamu miliki di dunia? Apa yang kamu nikmati, yang kamu rasakan, yang luar biasa kebahagiaan yang kamu dapatkan dulu di dunia, kamu masih rasakan? Lihat jawaban dia. Katanya, la wallahi ya Rabb, enggak, sama sekali. Sama sekali aku tidak ingat apa-apa. Padahal dia adalah orang yang paling bahagia di dunia dulu. Tapi ketika dicelupkan dengan 1 kali celupan, lupa. Hilang sama sekali kebahagiaan itu. Kenang-kenangan bersama keluarganya, kenang-kenangan dia punya rumah mewah, kenang-kenangan dia punya kenang-kenangan kebahagiaan hidupnya di keluarganya lah. Saat 1 kali celupan saja itu sudah menghilangkan, menjadikan dia lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia pernah dapatkan dulu di dunia. Bayangkan. Sebaliknya, orang yang paling susah hidupnya di dunia ini, orang yang paling miskin, orang yang paling sengsara, makan aja sulit. Sekali sehari aja udah alhamdulillah. Mencoba untuk bekerja, lamar sana, melamar sini, nggak pernah diterima. Pokoknya hidupnya paling susah. Udahlah susah mencari pekerjaan, orangnya sakit-sakitan. Lalu kemudian dia divonis di akhirat termasuk penghuni surga. Lalu kemudian Allah panggil dia, Allah celupin dalam surga dengan 1 kali celupin. Diangkat lagi, ditanya oleh Allah, apakah kamu ingat kesengsaraan-kesengsaraan yang pernah kamu derita di dunia? Dia menjawab, enggak ya Allah. Sama sekali aku tidak pernah ingat bahwa aku ini adalah orang yang paling susah. Aku tidak pernah ingat bahwa aku adalah orang yang pernah menderita sakit berpuluh-puluh tahun. Gak pernah ingat aku itu. Yang aku ingat adalah kenikmatan yang luar biasa yang sesaat pada waktu aku dicelupkan itu. Dicelupkan dalam surga sebentar doang, kenikmatan yang luar biasa dilihat, dinikmati sesaat doang. Itu semua bisa melupakan kesengsaraan yang pernah dia derita ketika dia di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia ini dan bahagia juga nanti di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga-keluarga kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang disebutkan oleh beliau di sini, hadis Al-Barra bin Azib. Hadis Al-Barra bin Azib ini hadis yang agak panjang sebenarnya. Hadis yang menceritakan tentang perjalanan ruh ya. Perjalanan kematian seseorang. Seseorang itu tatkala dia di akhir hayatnya, dia ingin dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dibagi menjadi 2 macam. Pertama, ada orang yang mukmin soleh ya, muslim taat. Itu macam yang pertama. Ada macam yang kedua. Macam yang kedua itu orang yang kafir atau fasik dan zalim. Ini nanti masuk dalam golongan orang yang kedua. Baik, kita akan bacakan hadis pada golongan orang yang pertama dulu, yaitu seorang muslim mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati
jenazah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah mengantarkan jenazah. Setelah sampai ke pemakaman, lalu kemudian jenazah itu dimasukkan ke dalam makam, di dalam kuburan. Rasul pun duduk sejenak di situ, di sekitar kuburan itu. Para sahabat pun ketika itu duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sekitar kuburan itu. Nah, saking khusyuknya ketika itu para sahabat mendengarkan nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan burung itu bisa hinggap di pundak dan kepala mereka. Saking khusyuknya. Jadi mereka itu saking tidak bergeraknya kepala badan mereka ketika mendengarkan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat di pemakaman. Nah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabat yang ketika itu mengantarkan jenazah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ista'idu billahi min adabil qubur." Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Diulangi lagi oleh Rasulullah sampai 3 kali. Mohonlah kalian kepada Allah, mohonlah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Ini azab kubur ya, belum masuk nanti kepada azab neraka. Baik, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan golongan yang pertama. Kata Rasulullah, ada seorang hamba mukmin. Seorang hamba mukmin ini apabila dia ingin meninggalkan dunia, artinya ketika dia ingin wafat, maka akan ditugaskanlah oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat turun dari langit. Yang wajah malaikat itu putih semuanya. Putihnya itu bersih, bersinar sampai seperti kayak matahari gitu. Bersihnya. Ma'ahum kafanun. Mereka para malaikat yang turun tadi dari langit membawa kain kafan. Kain kafannya itu dari surga. Dan mereka juga membawa wewangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Saking banyaknya malaikat yang turun dari langit tadi, itu orang yang saat meninggal melihat. Orang yang saat sakratul maut melihat malaikat itu saking banyaknya sejauh mata memandang. Jadi malaikat yang menyambut nyawa itu tidak sedikit ya. Yang datang ketika itu sangat banyak sekali. Dan wajah mereka memang wajahnya bersih, bersinar. Lalu kemudian ketika mereka duduk di sekitar orang yang sedang sakratul maut, malaikat itu pun mengatakan kepada orang yang sedang sakratul maut ini, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah." Keluarlah kamu wahai jiwa yang mutmainnah. Ruh, wahai ruh yang ada di jasad fulan ini, keluarlah kamu dalam kondisi tenang, mutmainnah. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu wahai ruh dari jasad fulan ini dengan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Lalu kemudian ruh itu berlahan keluar dari jasad ini, berlahan, lembut keluarnya. Keluar dari kepala terus kemudian selesai wafat orang tersebut. Nah, ruhnya ini ketika terpisah dari jasad, suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar? Ya. Setelah ruh ini keluar, terpisah dari jasadnya, lalu kemudian ruh ini disambut oleh para malaikat yang begitu banyak tadi. Disambut, lalu kemudian dikafani. Jadi ruh itu juga dikafan ya, bukan hanya jasad saja. Kan kalau kita sering melihat cuma jasad doang yang dikafani kan? Itu pun seram melihatnya. Nah, ini ruh ketika sudah terlepas dari jasad, lalu kemudian ruh itu dikafani oleh para malaikat. Yang kafan itu tadi dibawa dari surga. Lalu kemudian kafan itu dibumbuhi dengan wewangian, yang wewangian itu juga dari surga. Setelah selesai, ruh itu diangkat, dibawa ke langit, ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di langit, pertama minta izin, langit dunia namanya, minta izin. Ya Allah, bukan kepada Allah minta izinnya, kepada
penjaga pintu langit pertama. Minta dibukakan pintu langit itu. Lalu kemudian penjaga pintu langit membukakan gerbangnya, masuklah ke langit pertama. Nanti sampai ke langit kedua sama, ketiga, dan seterusnya. Sampailah ke langit ketujuh. Lalu kemudian berkomunikasilah malaikat-malaikat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka menjawab, ini siapa? Ini fulan. Kenapa wangi sekali baunya? Kenapa dia wajahnya ceria dan seterusnya? Dijelaskan, ini adalah fulan bin fulan, orangnya baik dan seterusnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin." Lalu kemudian Allah memerintahkan para malaikat-malaikat tadi, tuliskan catatan-catatan amal soleh hambaku ini di 'illiyyin. Illiyun. Sama itu, illiyun atau illiyin. Letakkan catatan hambaku itu di tempat yang tertinggi. Nah, illiyun itu adanya di langit ketujuh. Disitulah tempat penyimpanan catatan-catatan amal soleh. Jadi kalau amal soleh dari seorang hamba yang soleh itu diletakkan oleh Allah pada tempat yang terhormat. Apa itu tempatnya? Apa namanya? Illiyun tadi ya. Itu tempat yang terhormat. Baik. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa'iduhu ilal ard. Bawa lagi ruh ini ke bumi. Diperintahkan lagi ruh ini dibawa ke bumi. Bawa lagi ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum. Karena aku menciptakan ruh ini, aku ciptakan mereka ya waktu itu di bumi. Maka kembalikan lagi dia ke bumi. Kemudian kembalikan dia ke jasadnya. Lalu kemudian ruh itu dimasukkan lagi ke dalam jasad yang sudah dikubur dalam kuburan. Setelah ruh itu kembali ke dalam jasadnya, lalu didatangi oleh dua malaikat. Ini beda lagi nih malaikat yang bertugas ini. Tugas malaikat yang pertama tadi sudah selesai. Mengkafani, membawa ruh tadi ke langit, kemudian antar lagi turun ke bumi, sudah selesai. Sekarang berganti kepada sip dua malaikat yang ada di kuburan. Ya. Dua malaikat tersebut lalu kemudian duduk di sisi orang yang meninggal tadi, seorang mukmin yang soleh tadi. Dia duduk di situ berdua malaikat ini. Seraya bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Wah, mudah bagi dia jawabnya, gampang sekali. Dia jawab, "Rabbi Allah." Kemudian dua malaikat itu bertanya lagi, "Apa agamamu?" "Madinuka?" Apa agamamu? Dia jawab, "Dini al-Islam." Agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga, "Wa madzar rajul alladhi bu'itha fikum?" Kamu kenal dengan seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia jawab, "Ya, kenal. Namanya Muhammad Rasulullah." 3 pertanyaan ini ditanya oleh dua malaikat tadi. Sudah hafal ini jawabannya? Hah? Sudah hafal jawabannya? Nanti kalau ditanya sama dua malaikat, jawab ya dengan jawaban seperti itu. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya Allah. Apa agamamu? Islam. Tahu, kenal dengan seorang sosok yang diutus oleh Allah di dunia? Siapa namanya? Muhammad Rasulullah. Masya Allah, hafal udah. Aman berarti. Aman. Tapi yang menjadi pertanyaan itu bukan hafalan kita yang menjawabnya. Ingat itu. Yang menjawab pertanyaan itu bukan hafalan kita. Tapi yang memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan itu adalah iman kita, tauhid kita, amalan kita. Amalan kita, bukan hafalan kita. Wah, kalau begitu Ustaz, saya akan hafal mati ini. Pokoknya saya akan hafal bahasa Arabnya ini. Karena Rasul menyebutkan dalam konteksnya bahasa Arab di sini. Jadi jawabannya Rabbi Allah, dini Islam, Muhammad Rasulullah. Pokoknya nanti gitulah jawabannya. Enggak, yang menjadi patokannya itu bukan hafalan. Bukan
ilmu yang kita sudah hafal, tapi amalan yang kita kerjakan di dunia ini, itulah yang akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, setelah seorang laki-laki yang soleh tadi, dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat tersebut, lalu kemudian dia dibenarkan. Kamu benar, jawabanmu semuanya benar. Ditanya satu lagi, kamu tahu nggak tentang kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu dia menjawab, ya, kitab itu adalah kitab Al-Quran, kitab Allah. Aku sudah beriman kepadanya, aku membenarkan kitab itu, dan seterusnya. Nah, setelah dia menjawab pertanyaan tersebut, dia pun dibenarkan. Kamu benar 100%, dan seterusnya lah, begitulah bahasa kitanya, tapi tidak ada dalam hadis seperti itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, fafrushu lahu minal jannah, buatkan tempat tidurnya, kasurnya itu terbuat dari surga. Jadi ketika dia sudah melewati ujian ini tadi, lulus nih ujiannya, dia dapat hadiah. Dapat hadiah. Apa hadiahnya? Kasur. Kasur tempat tidur. Kasur tempat tidurnya itu terbuat dari apa? Dari surga, diambil dari surga. Subhanallah. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa albisuhu minal jannah, siapkan pula pakaiannya dari surga. Jadi dia diberikan pakaian, yang pakaian juga diambil dari surga. Tidak sampai di situ, dilanjutkan lagi, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan di alam barzakh itu, di kuburan itu, bukakan pintu menuju surga. Jadi ketika seseorang melewati ujian ini, dia lulus, maka dibukakan pintu, yang pintu itu bisa menuju kepada surga. Ustadz, bisakah orang tersebut masuk ke dalam surga? Dibukanya pintu itu, lalu kemudian dia masuk dalam surga. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Hah? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena surga itu hanya dinikmati oleh orang-orang nanti setelah berlalunya tahapan-tahapan di padang mahsyar, ya kan? Paham ini? Jadi pintu itu gunanya apa? Pintu itu gunanya, pintu itu dia seperti jendela yang orang bisa melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Paham fungsi pintu itu, Ibu? Jadi pintu itu bukan pintu yang bisa dibuka lalu kemudian dia masuk ke dalam surga. Dia bisa makan-makan buah-buahan dalam surga, dia bisa berenang di sungai-sungainya, dia bisa minum madu di dalamnya. Enggak, belum bisa. Karena pintu surga itu yang pertama sekali yang akan membukanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pintu yang dibukakan di alam barzakh itu, pintu surga itu adalah dia seperti jendela yang bisa dilihat. Apa saja kenikmatan-kenikmatan yang di dalamnya itu bisa dilihat, dan itu bagian daripada kenikmatan yang luar biasa. Ketika cuma sekedar melihat aja, kita udah terhibur loh. Kita udah terhibur, sudah senang gitu. Cuma sekedar melihat doang. Contoh begini. Ibu-ibu sekalian, misalnya nginaplah di sebuah penginapan. Di penginapan tersebut ternyata ada jendela yang begitu besar, kaca. Dari situ kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Kira-kira kita terhibur nggak? Senang nggak kita melihatnya? Senang nggak? Lihat ada misalnya sungai, airnya bersih banget. Kemudian ada tanaman-tanaman, ada bunga, ada burung, ada buah-buahannya. Indah sangat pemandangan itu. Cuma kita memang nggak bisa ambil karena terhalang oleh kaca itu. Cuma kita bisa melihat saja, menikmatinya dengan melihat doang. Tapi kita senang nggak? Senang. Kita udah terhibur, kita udah gembira. Nah begitulah kira-kira
orang-orang, seorang muslim, seorang mukmin yang sudah melewati ujian alam kubur itu, dia bisa menjawabnya, dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan alam kubur. Di antara kenikmatan alam kubur yang dia dapatkan adalah dia dibuatkan mendapatkan kasur dari surga, pakaian dari surga, pintu surga dibukakan untuk bisa melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa dan mampu nanti menjawab melalui ujian-ujian yang dilontarkan oleh dua malaikat. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Ternyata tidak sampai di situ. Lalu kemudian orang soleh tadi ketika dia mau beristirahat sambil dia menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di surga, lalu tiba-tiba ada seorang sosok laki-laki yang wajahnya begitu tampan, wajahnya begitu indah, pakaiannya bersih, aromanya wangi, ada di samping dia. Lalu ditanya, "Kamu siapa? Kamu ini siapa? Kok kamu ada di sampingku?" Lalu laki-laki yang menjelma tadi, yang menemani dia tadi, yang wajahnya indah, tampan, pakaiannya juga bagus, aromanya wangi, dia menjawab, "Abshir billadhi yasurruka." Kabar gembira untukmu. "Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad." Ini adalah hari di mana engkau diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, "Iya, kamu ini siapa?" Ditanya, "Man anta? Kamu siapa? Kok wajah kamu indah sekali? Kok pakaian kamu bagus? Kok kamu ini memiliki aroma yang wangi? Kamu ini siapa?" Lalu dia menjawab, "Ana amalukas soleh." Aku ini adalah amal solehmu. Lihat, amal soleh berarti bisa menjelma menjadi sosok manusia, sosok seorang laki-laki yang menemani kita nanti di dalam alam barzakh. Oleh karenanya para hadirin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menemani kita itu nanti di alam kubur bukanlah suami kita, bukanlah anak kita, bukanlah harta kita, bukanlah karir kita. Ketika kita meninggal dunia, udah kita sendiri dalam kubur. "Ustadz, suami saya Masya Allah orangnya sayang sekali sama saya. Dia cinta sekali, cinta sehidup semati. Sampai-sampai dia berjanji kalau saya meninggal duluan, dia akan temani saya nanti di kuburan." Wah, nemanin kuburan, Masya Allah, suaminya luar biasa nih cintanya. Emang berapa lama suami ibu bisa tahan menemani ibu di kuburan? Seminggu? Ada? Pernah ngelihat ada seorang suami yang ditinggal mati istrinya, saking sayang dia sama istrinya ini, dia temani istrinya sampai dia bawa kasur, dia tidur di sisi kuburan istrinya. Ada gak? Gak mungkin. Paling bertahan dia ya 1 jam. Paling dia 1 jam, tahan 1 jam dia duduk di situ sambil nangis-nangis sedih, dia mengenang kebaikan istrinya. Habis itu dia pulang lupa, dilihatnya ada penglihatan yang lebih indah lagi dari istrinya. Lupa dia dengan istrinya. Terus siapa yang akan menemani kita dalam kubur? Siapa yang akan menemani kita? Siapa yang akan setia menemani kita? Amal soleh kita. Maka teringat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengantarkan kita nanti ketika meninggal dunia itu ada 3. Apa saja yang mengantarkan kita nanti ketika kita meninggal dunia? Yang pertama apa? Keluarga kita ya. Keluarga kita akan mengantarkan kita ke pemakaman. Kemudian harta kita. Kemudian amal kita. 2 ini akan pulang. Keluarga kita akan pulang. Harta kita akan pulang. Karena harta itu akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Terus satulah yang tetap menemani kita sampai kita ke alam kubur, sampai nanti kita bertemu dengan hari kiamat. Teman kita yang setia menemani kita adalah amal soleh kita. Baik, lalu kemudian apa kata seorang hamba yang soleh tadi, yang sudah punya teman,
di sisinya, dia mengatakan seraya berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Hatta arji'u ila ahli wa mali, supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Lihat, doanya sangat mulia sekali. Dia pengen hari kiamat itu segera terjadi. Ya Allah, udah segerakan hari kiamat ya Allah. Aku udah gak sabar lagi ingin bertemu keluargaku. Aku sudah tidak sabar lagi ingin bersama dengan harta-hartaku yang dulu aku infakkan, aku sedekahkan. Ternyata luar biasa kenikmatan kubur saja, kenikmatan alam kubur saja luar biasa. Bagaimana lagi kenikmatan yang ada di surga. Sehingga dia minta agar disegerakan hari kiamat. Baik, ini satu kelompok. Mau dibacakan kelompok yang kedua? Apa masih ada waktu? Masih ada waktu? Baik, kita ringkas kisahnya tentang kelompok orang yang kedua. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir, atau dia seorang muslim tapi fasik, tapi zalim. Nah, ini adalah kelompok orang yang kedua. Kelompok orang kedua ini ketika mereka ingin meninggal dunia, ketika mereka dalam kondisi sakratul maut, datang para malaikat-malaikat. Malaikat itu juga turun dari langit. Tidak satu malaikat ya. Malaikatnya juga datang turun dalam jumlah yang begitu banyak. Wajah mereka itu seram banget. Wajahnya itu seram. Kalau ibu pernah melihat manusia yang paling seram di dunia ini, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'at, nazi'at itu adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dalam kondisi bengis. Kejam sekali malaikatnya. Jadi sesuai, malaikat kalau wajahnya seram, sikapnya bengis sesuai. Makanya Allah SWT turunkan malaikat-malaikat yang bengis, yang kejam, wajahnya hitam, menakutkan. Ma'ahum masuh fayajlisuna minhu maddal basar. Lalu mereka ini, para malaikat ini membawa kain kafan yang terbuat dari api neraka, dan jumlahnya sangat banyak sekali. Lalu satu malaikat duduk di kepala si orang kafir ini. Satu malaikat yang ingin memisahkan ruh dari jasad, dia duduk di kepala orang yang kafir sedang sakratul maut ini. Kemudian dia mengatakan, ya ayyuhan nafsul khabithah, wahai jiwa, wahai ruh yang jelek, yang buruk, keluarlah kamu dari jasad ini. Karena dia nggak mau, ditarik lagi, dia nolak lagi. Itu biasanya terjadi. Beda dengan kejadian pada orang mukmin tadi. Dia tariknya pelan, mau gitu. Jadi nggak menderita, nggak sakit. Ibarat air yang keluar dari ceret gitu. Ibarat air yang keluar dari ceret kan lancar gitu, lancar keluar airnya. Beda dengan orang kafir dan orang zalim fasik ya. Nah mereka itu nggak mau membangkang, keluar nggak mau, ditarik nggak bisa juga, ditarik lagi, saking bandalnya itu kelihatan agak tersiksa, kasihan, kondisinya sangat tersiksa. Ditarik lagi, nggak mau, ditarik lagi, sampai digambarkan itu seperti besi yang besi itu ada gigi-giginya. Lalu kemudian digulunglah di besi yang ada giginya tadi tali, seperti tali benang jahit lah ya, benang jahit. Kira-kira ketika benang jahit dililitkan di besi yang bergigi tadi, lalu kemudian kita ingin pisahkan besi dari benangnya, mudah atau sulit? Tergambar nggak nih? Ada besi, yang besi itu bergigi, ada gigi-giginya.
lalu kemudian kita gulung di sana benang jahitan kita. Kita gulung sampai banyak, lalu kemudian kita ingin pisahkan antara gulungan benang tadi dengan besi ini. Kita tarik sekuat-kuatnya, bisa atau tidak? Hah? 3 orang misalnya, ayo kita pisahkan nih benang sama besinya, ditarik gini, nggak bisa. Kira-kira seperti itulah nyawa, ruh orang kafir ketika ingin dipisahkan dari jasadnya. Sangat sulit sekali. Saking sulitnya malaikat itu disifati oleh Allah, wan nazi'ati gharqa. Lalu kemudian setelah keluar nih, sudah terpisah antara ruh dari jasadnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan Allah ya, malaikat tadi, malaikat itu membawa, ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu membawa ruh ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bau busuk. Ruhnya itu busuk sekali. Bau. Ketika minta izin dibukakan pintu langit, malaikat bertanya, "Ini siapa ini?" "Ini fulan bin fulan bin fulan." "Kok bau sekali dia? Kenapa dia?" Lalu kemudian tidak diizinkan dia masuk. Enggak diizinkan, udah bau banget. Jangan sampai bau ini mencemar lingkungan yang ada di langit gitu. Tutup pintu langit itu. Ditutup, enggak diizinkan masuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu tidak diizinkan untuk dibukakan pintu-pintu yang ada di langit. Ketika mereka mau masuk ke langit, enggak diizinkan, ditutup. Dan mereka juga tidak akan masuk ke dalam surga. Gimana mereka mau masuk surga? Gak mungkin mereka bisa masuk surga. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, onta itu bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Kalau dia bisa memasukkan onta dalam lubang jarum, baru kemudian bisa masuk surga. Tapi pertanyaannya, bisa nggak onta itu dimasukkan ke dalam lubang jarum? Nggak mungkin. Sebesar apapun lubang jarumnya, katakanlah ini lubang jarum raksasa. Ya, seraksasa apapun lubang jarum, anggaplah sebesar paha lah jarumnya. Berarti lubangnya agak lebih gede dari itu. Tetap saja onta gak bisa masuk. Ini menunjukkan kemustahilan. Orang kafir itu bisa menembus langit ruhnya, dan juga mustahil dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena dia tidak diizinkan untuk masuk, bertemu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diizinkan masuk ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Tuliskan catatan amalan-amalan keburukannya dan letakkan kitab catatan amalan itu di sebuah tempat namanya Sijjin. Apa namanya? Sijjin. Di mana Sijjin itu? Sijjin itu adanya di bumi. Di bumi di mananya? Dia di dasar bumi sekali. Jadi kalau bumi itu 7 lapis, jadi dia di dasar 7 yang ke bawahnya itu. Itu namanya Sijjin. Beda dengan catatan amal seorang mukmin yang soleh tadi. Di mana dia? Di Illiyun atau Illiyin. Itu di mana posisinya? Dia berada di atas langit yang ke-7. Itu perbedaannya. Baik. Lalu kemudian Allah perintahkan lagi, fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Kembalikan ruhnya ke jasad ini. Sekarang kembalikan ruhnya ke jasad. Dikembalikan ruhnya ke jasad, lalu kemudian didatangi oleh 2 malaikat, ditanya oleh 2 malaikat ini, "Siapa Tuhanmu? Marrabbuka?" Dia jawab, ha. Jawaban ha ini maksudnya dia seakan-akan teringat mau mengucapkan Allah itu nggak bisa gitu, kayak di ujung lidah gitu. Ibu-ibu pernah merasakan nggak? Ketika ditanya sama suami, jawabannya kayaknya udah agak ingat gitu, tapi kok nggak bisa terlontar gitu di lisan. Pernah nggak mengalami hal yang seperti itu? Ada orang yang bertanya kepada kita, kayaknya jawabannya itu udah sampai di ujung lidah gitu, tinggal diucapin aja gitu. Pernah nggak merasakan itu? Pernah kan ya? Kayaknya ingat nih, kayaknya gini nih. Aduh, saya lupa ya. Kayaknya ingat saya. Pernah kan merasakan seperti itu?
Kira-kira seperti itulah orang munafik, orang kafir, seorang muslim yang dia fasik, dia zalim. Orang seperti kira-kira mereka itu akan mengalami hal yang seperti itu. Ketika ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia ingin mengucapkan Allah, tapi saya nggak tahu. Baru kemudian dia jawab, saya nggak tahu. Baik, pertanyaan pertama tidak terjawab. Tanya jawab, pertanyaan yang kedua ditanyakan lagi. Apa agamamu? Dia jawab sama, saya nggak tahu. Tanya dengan pertanyaan ketiga, kamu kenal dengan seorang laki-laki yang diutus kepadamu? Dia jawab lagi, nggak tahu. Saya nggak tahu. Lalu kemudian katakan, karena kamu tidak bisa menjawab ujian-ujian yang telah dilontarkan tadi, maka dikatakanlah, kadzaba abdi, kamu ini termasuk orang pendusta. Kamu ini adalah orang yang pendusta. Fabrushu lahu minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapkan dia tempat tidur berupa kasur yang terbuat dari api neraka. Wa albisuhu minan nar. Pakaikan dia pakaian terbuat dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan bagi dia pintu yang dengan begitu dia bisa melihat apa yang ada di dalam neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha wa yudayyiqu alaihi qabrahu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ketika dibukakan pintu menuju neraka tadi, masuklah dari pintu-pintu itu hawa-hawa panasnya neraka. Kerasa gitu. Kalau tadi orang yang dibukakan pintu surga, dia bisa menikmati pemandangan-pemandangan di surga. Sebaliknya, orang yang dibukakan pintu neraka di dalam kuburnya, ternyata hawa panas neraka itu bisa masuk ke dalam kuburannya. Luar biasa yang siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kuburannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempitkan. Saking sempitnya kuburan tersebut, tulang-tulang rusuknya ini patah, reyok. Bayangkan, ada dua benda padat yang ada manusia di tengah-tengahnya di situ. Lalu dua benda padat ini dipaksakan untuk disempitkan. Bagaimana kondisi orang tersebut? Kira-kira seperti itulah. Tulang-tulang belulangnya, rusuk-rusuknya itu nggak bisa terbayangkan lah, tapi bisa tergambarkan gitu. Hancur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajah. Lalu kemudian dalam kondisi dia tersiksa seperti itu, disiksa, dipukul, dia merasakan panasnya kasurnya, baju yang dipakai panas. Lalu kemudian datang seorang laki-laki yang wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya busuk. Lalu si laki-laki yang menjelma tadi, yang baunya busuk, pakaiannya jelek, dia mengatakan, inilah kabar gembira yang kamu dapatkan dari perbuatan buruk yang kamu lakukan. Dulu kamu sudah diingatkan pada hari yang dijanjikan oleh Allah SWT. Inilah harinya. Lalu kemudian ditanya. Orang ini bertanya, kamu ini siapa? Kamu jelek sekali. Wajah kamu jelek. Saya sudah dalam kondisi tersiksa. Ditemani lagi dengan orang yang menyeramkan seperti kamu. Kamu ini siapa? Dijawab oleh sosok laki-laki tersebut, fa wajhuka alladhi yaji' bisyarr, dan seterusnya. Jawabannya adalah ana amalukal khabith. Lalu kemudian dia menjawab, aku adalah amalan jelekmu. Aku adalah amalan buruk yang pernah kamu lakukan di dunia. Lalu sang laki-laki itu berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat ya Allah. Ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Jangan sampai terjadi hari kiamat ya Allah. Beda dengan doa yang pertama tadi. Kalau doa pertama tadi apa yang dia minta? Segerakan hari kiamat. Kalau kelompok yang kedua ini dia minta, ya Allah jangan sampai hari kiamat itu terjadi. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab kubur dan memberikan kita berbagai macam nikmat-nikmat yang ada dalam kubur.
Demikian para hadirin melakukan oleh Allah SWT, kajian kita yang singkat ini semoga bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sampai di sini. Pertanyaan pertama, Ustadz, sebaiknya ngasih tidak dengan pencari dana yang di jalan-jalan untuk pembangunan masjid terkait dengan terkait dengan teriak-teriak kebaikan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ingin memberi tidak ada masalah. Tapi kalau kita menahan harta kita untuk tidak kita berikan, tapi kita salurkan kepada yang mungkin kita lihat di sana berpotensi lebih besar pahalanya, mending kita lakukan yang kedua. Kami ulangi, kalau mau memberikan, misalnya kita lewat satu jalan, di sana ada yang minta-minta dana untuk kebaikan ini, untuk itu, gitu misalnya. Dengan dia berteriak-teriak, mari ibu silakan berinfak begini, dan didoakan dan seterusnya. Dengan begitu kita ngeluarin uang 1.000, 2.000, boleh atau tidak? Bolehnya boleh, tidak ada masalah. Kalau ditanya bolehnya boleh. Tapi sebaiknya apa yang dilakukan? Ya sebaiknya kalau kita punya tempat lain untuk menyalurkannya dan kita paham betul, mengilmui benar tentang tempat tersebut yang dia berpotensi untuk memberikan pahala yang besar, menjadikan sedekah kita sedekah jariyah yang dia akan bertahan lama, maka kita salurkan kepada tempat yang lain tadi. Bukan artinya haram bagi kita untuk misalnya menyumbang untuk pembangunan ini, membangun hal-hal yang baik ya. Seperti misalnya masjid yang sering kita dapatkan, tidak ada masalah. Karena kita harapan kita juga mereka mendoakan kita gitu. Apalagi setelah kita ngasih, masya Allah, ada doa-doa semoga selamat sampai di jalan dan seterusnya. Itu kan doa. Tidak ada masalah. 2.000, 3.000, 5.000. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita keluarkan itu bisa menjadi penyelamat bagi kita tatkala kita menempuh suatu perjalanan. Kita kan nggak tahu kebaikan mana yang kira-kira kita kerjakan yang itu bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya. Yang penting kita tanamkan aja kebaikan-kebaikan. Ustadz, kita khawatir nanti kalau yang kita infakkan itu digunakan kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Misalnya dia melakukan perayaan ini, perayaan itu, yang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya kan kita kan infaknya untuk pembangunan. Tadi kan dia niat dan akadnya untuk pembangunan masjid A, masjid B. Kita infaknya untuk pembangunan itu, pahalanya insya Allah akan kita dapatkan selama masjid itu berdiri. Adapun orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah di dalam masjid itu, kita tidak mendapatkan bagian daripada dosanya. Paham Ibu? Paham ya? Jadi jangan disatukan. Saya nggak mau berinfak di masjid itu karena di masjid itu dilakukan perbuatan-perbuatan begini begitu, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, perkara-perkara bid'ah banyak sekali di sana. Ya kalau mereka datang ke rumah kita menyodorkan proposal yang itu adalah masjid tetangga kita juga, yang kadang kita suami kita, anak kita kadang sholat di sana juga, nggak ada masalah. Infak saja, keluarkan semampu yang kita bisa lakukan. Infak, tidak ada masalah insya Allah. Jangan khawatir dengan perkara-perkara baru, perkara-perkara yang tidak disyariatkan yang mereka lakukan. Jangan khawatir, karena apa yang mereka lakukan itu dosanya tidak akan dipikulkan kepada kita. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya pernah mendengarkan bahwa di saat hari penghisapan nanti seorang suami sebagai tameng istrinya. Yang ingin saya tanyakan, yang dimaksud tameng di sini seperti apa? Dan apakah seorang suami akan mendapatkan siksa juga sebab kelakuan buruk istrinya sewaktu di dunia? Baik, saya belum mendengarkan ya suami itu bisa menjadi tameng bagi istrinya. Tapi kalau anak-anak perempuan, iya. Tahu ya kalau hadis tentang anak perempuan itu ya Bu?
barang siapa yang memiliki anak perempuan, 2 anak perempuan, dalam hadis yang lain 3 anak perempuan, yang dia bisa solehakan anak perempuan itu, yang dia ayomi, dia didik, dia penuhi kebutuhan anak perempuannya sampai dewasa, sampai menikah anak perempuannya itu, maka anak-anak perempuannya ini kunna hijaban minan nar. Anak-anak perempuannya ini akan menjadi tameng, hijab, pembenteng orang tuanya dari api neraka. Tapi kalau suami, wallahu a'lam bishawab, kecuali kalau memang suaminya itu adalah suami yang baik ya. Suami yang baik. Karena orang lain saja bisa memberikan syafaat, apalagi orang terdekat dengan kita, ya kan? Seorang mukmin bisa nggak mendapatkan syafaat dari mukmin-mukmin yang lainnya? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa nggak seorang mukminah dia nanti mendapatkan syafaat pertolongan dari teman-teman mukminahnya yang lain? Bisa. Ya apalagi suami, apalagi istrinya sendiri gitu. Bahkan bisa sebaliknya ya. Bisa sebaliknya yang seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat nanti seseorang itu lari dari siapa? Dari saudaranya, dia lari dari ayahnya, dia lari dari ibunya, dia lari dari pasangannya. Istri lari dari suami, suami lari dari istri, anak lari dari orang tua lari dari ayahnya. Kenapa? Karena takut diminta pertanggungjawabannya. Maka pertanyaan kedua, apakah seorang suami akan mendapatkan siksaan juga dikarenakan sebab kelakuan buruk istrinya? Bisa. Bisa jadi suami mendapatkan siksaan jika semasa hidup suaminya tidak pernah cemburu dengan istrinya. Istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, tidak sempurna dalam menutup auratnya. Suaminya biasa-biasa aja, nyaman-nyaman aja dia. Dia gandeng istrinya ke kondangan, rambutnya terurai rapi, pakaiannya sempit. Suaminya tenang-tenang aja, biasa-biasa aja. Suami yang seperti ini ketika dia meninggal, maka suami ini akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya dari keburukan-keburukan, dari dosa-dosa yang dilakukan oleh istrinya ini. Maka suaminya akan tetap diminta pertanggungjawabannya. Tapi jika kasusnya sang suami ini, ya qadarullah, ketika dia di awal-awal menikah memang belum terlalu perhatian besar terhadap Islam itu. Lalu kemudian menikah setahun, 2 tahun, ada yang 5 tahun, mulai hijrah, penting tahulah kemudian belajar pentingnya menutup aurat. Dia sudah nasihati istrinya, kamu jangan begini, kamu keluar nutup aurat. Tapi istrinya nggak mau. Namun dia tetap bertahan dengan